Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosavita dari jurusan Ilmu Komunikasi dan dari kampus TISIP Uduri. Hari ini saya bakal menjelaskan tentang Conversion Rate Optimization. Apa sih itu Conversion Rate Optimization? Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya tolong di like dan komen. Oke, karena sangat berarti buat saya. Oke, yang pertama ada Conversion Rate Optimization, itu atau yang disebut CRO adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan persentase pengunjung situs web yang melakukan tindakan tertentu seperti melakukan pembelian, pendaftaran, atau mengisi formulir. Yang kedua ada proses CRO. Yang pertama ada analisis data, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada mengembangkan hipotesis, yang keempat ada analisis hasil. Saya bakal menjelaskan keempat proses CRO. Yang pertama ada analisis data. Analisis data adalah mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti Google Analytics, Heatmaps, dan user feedback untuk memahami perilaku pengguna dan kinerja situs web. Yang kedua ada identifikasi masalah, adalah menemukan area di mana pengguna mengalami kesulitan atau di mana konversi rendah. Ini bisa melibatkan analisis funnel halaman dengan bounce rate tinggi atau di titik-titik di mana pengguna sering menggunakan situs. Yang ketiga ada mengembangkan hipotesis. Mengembangkan hipotesis adalah berdasarkan data dan masalah yang diidentifikasikan, mengembangkan hipotesis tentang perubahan apa yang dapat meningkatkan konversi, misalnya mengubah desain halaman checkout atau menambahkan testimoni pelanggan. Yang terakhir ada analisis hasil. Apa sih itu analisis hasil? Analisis hasil adalah setelah perubahan diterapkan, mengukur dampaknya terhadap konversi. Ini melibatkan A/B testing atau multivariate testing untuk melihat apakah perubahan tersebut menghasilkan peningkatan yang signifikan. Yang ketiga ada alat dan teknik CRO. Teknik pengujiannya ada A/B testing. Apa sih itu A/B testing? A/B testing adalah menguji dua versi halaman untuk menentukan mana yang lebih baik. Yang kedua ada multivariate testing. Apa sih itu multivariate testing? Multivariate testing adalah menguji beberapa elemen sekaligus untuk melihat kombinasi mana yang paling efektif. Yang terakhir ada user feedback. Apa sih user feedback ini? User feedback ini adalah menggunakan survei dan wawancara untuk memahami pengalaman pengguna. Yang keempat ada faktor yang mempengaruhi CRO. Yang pertama ada desain dan UX. Apa sih itu desain dan UX? Desain dan UX adalah halaman yang intuitif dan menarik dan meningkatkan konversi. Yang kedua ada kecepatan halaman. Kalian tahu gak sih apa tuh kecepatan halaman? Kecepatan halaman itu adalah waktu loading yang cepat, penting untuk menjaga pengunjung tetap di situs. Yang ketiga ada call to action atau yang disebut CTA. CTA itu adalah desain dan penempatan CTA yang efektif dan meningkatkan tingkat konversi. Yang keempat ada kepercayaan. Apa sih itu kepercayaan di dalam CRO ini? Kepercayaan adalah elemen seperti testimoni, sertifikasi keamanan, dan kebijakan pengambilan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang keempat ada manfaat Conversion Rate Optimization atau yang disebut CRO. Di sini manfaatnya ada 4 manfaat. Yang pertama ada memahami keinginan pelanggan. Gimana sih caranya bisa memahami keinginan pelanggan? Caranya ada CRO membantu memahami kebiasaan, kendala, dan keinginan calon konsumen sehingga dapat meningkatkan peluang konversi. Yang kedua ada meningkatkan perform CO. Apa sih itu? Gimana sih meningkatkan performa CO? Dengan CRO, pengunjung akan lebih lama berada di website.
yang dapat meningkatkan ranking di mesin pencarian. Yang ketiga ada mengurangi biaya akuisisi pelanggan atau disebut CPA. Gimana caranya? Caranya CRO dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap konsumen yang berhasil didapatkannya. Yang terakhir itu ada menambah keuntungan penjualan. Gimana caranya bisa menambah keuntungan penjualan ini? Caranya ada strategi CRO yang baik dapat meningkatkan jumlah pembelian dari pengunjung website. Yang kelima ada langkah-langkah implementasi CRO. Yang pertama ada menempatkan tujuan yang jelas. Tentukan tindakan apa yang diinginkan dari pengunjung dan tetapkan tujuan yang dapat diukur. Yang kedua ada memahami audiens. Gunakan alat seperti Google Analytics untuk mengumpulkan data tentang perilaku dan demografi pengguna. Yang ketiga ada menganalisis funnel konversi. Apa sih menganalisis funnel konversi? Itu adalah identifikasi di mana pengguna berhenti dalam proses konversi dan fokus pada area tersebut. Yang keempat ada membuat hipotensi. Apa sih itu membuat hipotensi? Membuat hipotensi adalah berdasarkan analisis kembangkan hipotesis tentang mengapa pengguna tidak melakukan konversi dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang terakhir ada A/B testing. Apa sih itu A/B testing? A/B testing adalah uji berbagai versi elemen website, misalnya judul, gambar, call to action untuk melihat mana yang paling efektif. Yang keenam ada kesalahan umum dalam CRO. Yang pertama itu mengabaikan data atau tidak melakukan analisis yang mendalam. Yang kedua, tidak melakukan pengujian yang cukup. Yang ketiga, ada terlalu fokus pada satu elemen tanpa mempertimbangkan keseluruhan pengalaman pengguna. Yang ketujuh ada Top CRO. Top CRO itu ada 4. Yang pertama ada Google Analytics untuk analisis data. Yang kedua, Hotjar untuk heat maps dan rekaman sesi. Yang ketiga ada Optimizer untuk A/B testing. Yang keempat ada Crazy Egg untuk analisis klik. Kesimpulan dari yang materi saya bawakan adalah dengan kalian memahami dan menerapkan materi-materi yang saya bawakan tadi, semoga kalian semua dapat meningkatkan konversi di situs web kalian dan mencapai tujuan bisnis dengan yang lebih efektif. Sekian, terima kasih yang sudah mendengarkan penjelasan saya tentang conversion rate optimization. Semoga kalian mendapat ilmu tambahan. Mohon maaf bila ada yang salah kata dan pengurangan pengucapan. Mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa like dan komen. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.